Hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Kawan-kawan, di sini kita akan membahas permainan semifinal yang sangat menarik antara Ding Liren menghadapi Magnus Carlsen. Oh ya, di dalam permainan ini ada drama teman-teman, di mana pada permainan pertama Ding Liren mengalami putus signal internet sehingga dia kalah terhadap permainan. Oke teman-teman, walaupun di dalam posisi yang sedang terjadi waktu itu adalah posisi draw. Nah, dan di permainan selanjutnya Magnus Carlsen membuat suatu record teman-teman. Dan saya akan tunjukkan permainannya. Di sini Ding Liren sebagai putih memulai langkah dengan C4 dan Magnus Carlsen membalas E6, pion ke G3, menteri langsung berpindah ke G5 teman-teman. Dan setelah gajah berkembang, dan di sini Magnus Carlsen mengorbankan menterinya. Dan ini adalah respect dari Magnus Carlsen, dan dia sengaja mengalah dan tepat di posisi ini dia resign karena dia menghargai posisi sebelumnya. Walaupun dia menang, tapi karena ada kendala bahwa Ding Liren kehabisan waktu akibat putus koneksi teman-teman. Dan di permainan kedua dia membuat suatu keputusan yang penting dalam catur. Dia begitu bertanggung jawab dan membuat posisi imbang kembali teman-teman. Dan berikut adalah diagram dari hasil kemenangan Chessable Master 2020. Dan sebelum kita ke permainan semifinal yang meloloskan Magnus Carlsen ke final dan bertemu Anies Giri, tetap di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, ini adalah permainan Magnus Carlsen menghadapi Ding Liren yang meloloskan Magnus Carlsen ke final. Dan di sini Magnus Carlsen sebagai hitam dan saya buat papan catur seperti ini. Putih Ding Liren memulai langkah dengan pion ke C4, pembukaan Inggris dibalas dengan pion ke E5 menguasai petak pusat. G3, VN1 gajah ke depan, D5 lagi-lagi menguasai petak pusat teman-teman dan menukarkan pion. Putih menerima dan langsung mengancam benteng sehingga kuda ke F3. Magnus Carlsen melanjutkan dengan kuda ke C6. Mungkin ada yang berpikir, "Bang, mengapa tidak E4 mengusir kuda?" Maka ini ada jawaban yang cukup populer dari putih, yaitu dengan kuda ke C3 teman-teman. Tidak menyelamatkan kuda dan menyerang menteri kembali. Semisal menteri ke C6 tetap mempertahankan pion, maka E3. Dan lihat teman-teman, di sini pion tidak mungkin memukul kuda karena gajah sangat menusuk menteri sehingga menteri akan hilang. Dan pastinya hitam akan melanjutkan dengan gajah ke D7, maka kuda ke D4. Dan lihat teman-teman mengancam menteri ke G6, maka gajah ke G2. Kita lihat, pion pun akan hilang ke depan. Dan lihat pengembangan dari putih cukup bagus teman-teman, sehingga di sini putih tentunya lebih unggul. Untuk itulah Magnus Carlsen di posisi ini tidak memajukan pion untuk mengancam kuda, melainkan kuda ke C6. Tetap melakukan pengembangan. Kuda ke C3, mengancam menteri kembali ke D8. Gajah ke G2. Dengan rencana rokade, kuda ke F6. Rokade, H6, mengontrol petak penting G5. D3, gajah ke D6. A3, dengan rencana ke depan memajukan pion ke B4. A5, mengagalkan rencana dari putih. B3, dengan VN1 gajah ke depan, rokade, gajah ke B2, benteng ke E8, langsung menguasai file E. Benteng ke C1 dengan hal yang sama menguasai file C, gajah ke F5. H3, pion H3 dengan tempo mengontrol petak penting G4 dan juga menyelamatkan raja ke depan ke posisi aman. Menteri ke D7 mengancam pion sehingga raja ke H2 melindungi pion. Kuda ke D4 mencoba menukarkan kuda dan di sini kuda ke D2 tidak menerima dan juga membuka diagonal penting bagi gajah untuk menyerang. Pion B7. C6 mencegah hal tersebut terjadi. E3 mengusir kuda. Dan di sini kuda ke B5 menawarkan pertukaran kuda teman-teman.
Kita kembali sebentar, engine menunjukkan ada langkah yang lebih baik teman-teman, dan begitu agresif, yaitu dengan mengorbankan kuda, gajah memukul pion. Dan apabila putih melanjutkan dengan memukul kuda, maka pion terlebih dahulu memukul pion dan mengancam salah satu perwira. Kuda C ke B1 menyelamatkan kuda, maka C5. Benteng ke E1, benteng memukul benteng, menteri memukul benteng ke E8, menteri kembali ke D1, maka benteng ke E2. Dan lihat teman-teman, di sini perwira-perwira putih berkumpul. Walaupun putih secara perwira unggul, tapi engine pun menunjukkan secara posisi hitam lebih unggul teman-teman. Dan kita kembali ke partai aslinya. Magnus Carlsen melanjutkan dengan menawarkan pertukaran kuda, dan di sini Ding Liren menerima. Kuda ke F3, benteng ke D8, E4 mengancam gajah, gajah ke E6. Dan di sini gajah memukul pion, gajah memukul gajah, kuda memukul mengancam menteri, menteri ke D6, dan juga mengancam pion. F4 melindungi kuda, menteri memukul pion, dan juga mengancam pion ke depan. Dan di sini pion sangat susah untuk diselamatkan teman-teman, sehingga D4 untuk mendorong pion terus ke depan, maka gajah memukul pion mengancam menteri, menteri ke D3, menteri ke B4, D5. Sesuai rencana mendorong pion terus ke depan, benteng ke C8. Mencoba menawarkan benteng D6, dan di sini benteng kembali teman-teman. Karena apabila di sini benteng memukul benteng, maka jelas benteng ke D8 mencegah pion promosi D7. Maka kita lihat teman-teman, di sini sangat sulit untuk hitam melakukan defender karena langsung menusuk ke raja. Dan di sini juga perwira-perwira putih siap mendukung teman-teman. Walaupun pertahanan dari hitam masih cukup solid. Dan kita kembali ke partai aslinya. Untuk itulah Magnus Carlsen memilih tidak menukarkan sesuai rencananya, kembali ke D8, D7. Dan ini adalah kesempatan luar biasa yang juga disampaikan dalam komentarnya. Dan coba teman-teman Anda pause video ini, temukan langkah terbaik hitam di dalam posisi ini. Bagaimana teman-teman? Ya, Magnus Carlsen langkah itu ialah dengan kuda memukul pion teman-teman. Dan ini adalah langkah yang cukup bagus yang juga sama direkomendasikan oleh komputer. Dan di sini kuda memukul kuda, gajah terlebih dahulu ke C4 mengancam menteri, menteri ke D1, maka menteri ke E7. Dan lihat teman-teman, di sini pun kuda akan hilang. Dan tepat di posisi ini teman-teman, Ding Liren menyerah dan Magnus Carlsen lolos ke final. Apabila permainan kita lanjutkan, maka E5 adalah langkah terbaik membuka akses dan juga memperkuat pion-pion putih. Maka benteng memukul kuda, dan lihat teman-teman mengancam menteri. Menteri berpindah ke E1, gajah memukul benteng. Maka kita lihat teman-teman, pion-pion hitam pun akan promosi ke depan. Dan untuk itulah Ding Liren menyerah karena cukup susah untuk dapat menang di posisi seperti ini. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan coba tuliskan di kolom komentar siapa yang lolos nantinya. Menjadi dukungan Anda, Anies Giri atau Magnus Carlsen. Ini dia teman-teman puzzle-nya, temukan langkah terbaik bagi hitam dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin komentar Anda bagi yang benar sehingga sebagai referensi jawaban untuk kita semuanya. Dan demikianlah permainan catur dunia terupdate Chessable Master 2020 dari Catur Talk Indonesia kali ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like ya, sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak teman kita pecinta catur di luar sana yang menemukan video ini. Dan mari bergabung di keluarga Catur Talk Indonesia dengan cara subscribe dan tekan notifikasinya, sehingga ketika kita mengupload video Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa pada video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.